Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Raisan, NIM 1704030 dari Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya, yaitu manajemen keuangan. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapat sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uangnya perusahaan. Aktiva. Supaya Anda bisa mengetahui perbedaan dari aktiva dan pasiva, maka tentu saja terlebih dahulu Anda harus mengetahui pengertian dari masing-masing. Yang pertama adalah aktiva. Aktiva sendiri disebut juga sebagai harta perusahaan, atau yang diartikan sebagai suatu hal yang memiliki wujud maupun yang semu, yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat menjelaskan usaha sendiri. Harta yang ada pada perusahaan juga dibedakan sesuai dengan kelancaran atau likuiditasnya. Supaya Anda lebih mengenal aktiva atau harta perusahaan, maka kami juga akan mencantumkan beberapa klarifikasi harta berdasarkan kelancaran atau likuiditasnya disertai dengan contoh sehingga bisa mudah dipahami. Yang pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan semua jenis aktiva yang bisa dijadikan atau ditukarkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu yang cukup pendek. Contohnya, aktiva lancar di dalam perusahaan yang mungkin saja belum Anda ketahui seperti kas, yaitu uang tunai, cek, Wells Post, tabungan yang ada di bank, dan uang tunai. Aktiva tetap adalah aktiva lancar, maka jenis aktiva kedua sesuai dengan likuiditasnya adalah aktiva tetap, atau yang disebut juga sebagai fixed asset. Aktiva tetap merupakan harta yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan operasional perusahaan. Contohnya, jenis aktiva tetap mau fixed asset adalah tanah, mesin, gedung, maupun bangunan, peralatan kantor, alat angkut, kendaraan operasional, dan lain-lain. Aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud adalah harta atau aset yang tidak memiliki bentuk nyata dan mungkin tidak bisa Anda sentuh. Contohnya dari aktiva tak berwujud adalah intangible asset seperti hak paten, mark dagang, hak cipta, franchise, dan lain-lainnya. Aktiva investasi. Aktiva yang keempat adalah aktiva investasi, yang merupakan harta perusahaan yang diinvestasikan pada produk investasi guna mendapat keuntungan bagi perusahaan. Contohnya seperti jangka waktu panjang, yang mana selain digunakan untuk mendapatkan laba atau keuntungan juga bisa digunakan untuk mengkontrol perusahaan Anda. Aktiva lainnya merupakan jenis aktiva yang tak dapat dimasukkan ke dalam kategori aktiva di atas tadi sehingga dikelompokkan menjadi sendiri. Contohnya, yang masuk ke dalam outer asset ini seperti misalnya mesin yang rusak, harta atau aset yang masih berada dalam kepengurusan, hak sah, dan sebagainya. Pasiva. Jika tadi kita sudah mengetahui pengertian aktiva hingga jenis dan contohnya, maka pada poin kali ini kami akan memberikan informasi kepada Anda terkait pasiva sehingga Anda bisa mengetahui perbedaan dari aktiva dan pasiva. Pasiva sendiri bisa disebut juga sebagai kewajiban atau liabilitas atau hutang
dan dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban perusahaan kepada pihak lain atau sering disebut sebagai pihak ketiga atau kreditur yang harus dibayar. Pasifa ini juga bisa Anda ketahui sebagai sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di masa mendatang. Sama halnya seperti aktiva, pasifa juga terbagi menjadi dua jenis yang diklarifikasikan sebagai dengan jangka waktunya. Yang pertama, pasifa jangka pendek. Pasifa jangka pendek adalah pasifa yang juga disebut sebagai pasifa lancar di dalam perusahaan. Pasifa jangka pendek adalah hutang yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya, pasifa jangka pendek atau pasifa lancar misalnya saja beban yang harus dibayar perusahaan, hutang dagang, hutang pajak, pendapatan yang diterima di muka oleh perusahaan, hutang wesel, dan sebagainya. Pasifa jangka panjang adalah pasifa jangka panjang bisa Anda ketahui dari namanya saja. Artinya pasifa adalah hutang. Ini merupakan kewajiban dari perusahaan yang harus dibayar atau dilunasi dalam waktu yang panjang. Contohnya, pasifa ini termasuk dalam jenis pasifa jangka panjang seperti obligasi atau bond payable, kemudian hipotek dan sebagainya. Mungkin itu saja hasil dari tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahri Abdillah dengan NIM 140403024. Jadi pada siang hari ini saya akan membahas tentang manajemen keuangan. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini berikut adalah daftar isi dari slide-slide yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama itu ada pengertian tujuan laporan keuangan, kemudian neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan yang kelima jenis-jenis risiko keuangan. Manajemen keuangan. Laporan keuangan adalah saran utama bagi sebuah perusahaan untuk memberikan informasi keuangan bagi pengambil keputusan. Laporan ini menyediakan informasi sejarah perusahaan dalam bentuk satuan mata uang. Mengacu kepada etap, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Kemudian neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada suatu periode. Kemudian berikut adalah komponen-komponen neraca. Dapat dibagi menjadi 3 bagian yang umum, yakni yang pertama aktiva atau aset, kemudian yang kedua pasifa atau liabilitas, dan yang ketiga ekuitas. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aliran kas dan setara kas pada entitas. Aktiva terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama aset lancar. Aset lancar ini adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai, dijual atau dipergunakan baik dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi mana yang lebih lama. Kemudian yang kedua, aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah jenis aset yang diharapkan dapat digunakan selama lebih dari 1 tahun sehingga merupakan aset jangka panjang dan termasuk aset yang tidak liquid. Kemudian pasifa. Pasifa adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang timbul karena kewajiban saat ini pada perusahaan tertentu untuk pemindahan aset atau menyerahkan jasa kepada perusahaan lain
di masa depan sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Singkatnya, kewajiban adalah tuntutan terhadap aset, yaitu hutang dan kewajiban yang terjadi. Liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek, hutang yang dibayarkan perusahaan dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi. Contohnya, utang usaha, utang bank jangka pendek, dan utang pajak. Kemudian yang kedua, liabilitas jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang diperkirakan tidak untuk diselesaikan atau dibayar selama siklus operasi normal, tetapi merupakan hutang yang jatuh tempo melebihi waktu operasi normal. Contohnya, hutang kepada pemerintah dan hutang bank jangka panjang. Kemudian ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Istilah ekuitas berasal dari equity atau equity of ownership yang memiliki arti sebagai kekayaan bersih perusahaan. Jenis-jenis ekuitas yang pertama adalah modal disetor. Modal disetor adalah jumlah uang yang disetor pada oleh pemilik atau pemegang saham. Kemudian modal disetor dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu modal saham dan agio atau disagio saham. Kemudian yang kedua, laba tidak dibagi. Laba tidak dibagi atau saldo laba ditahan adalah kumpulan laba dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagi sebagai dividen. Kemudian, modal penilaian kembali. Modal penilaian kembali adalah selisih nilai buku lama dengan nilai buku baru. Kemudian, modal sumbangan. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh perusahaan karena memperoleh aset yang berasal dari sumbangan. Dan contohnya adalah modal lain-lain. Contoh modal lain-lain, modal dari cadangan pelunasan obligasi, dan lainnya. Kemudian, laporan laba rugi. Laporan laba rugi mengukur keberhasilan dari operasional perusahaan selama jangka waktu yang ditentukan dengan menyajikan pendapatan dan beban yang menghasilkan laba atau rugi bersih perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laba rugi adalah kinerja keuangan yang menunjukkan hubungan penghasilan dan beban entitas. Nah, berikut adalah contoh laporan laba rugi, bisa dilihat di slide ya. Kemudian komponen laba rugi ini terdiri dari 3 bagian umum. Yang pertama adalah pendapatan, kemudian beban, dan yang kedua adalah laba, dan yang ketiga adalah laba dan rugi. Kemudian kegunaan rasio keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengetahui apakah telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas operasional perusahaan. Kemudian menyatakan juga bahwa rasio merupakan alat untuk menyediakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari, atau rasio merupakan salah satu titik awal, bukan titik akhir. Rasio yang diinterpretasikan dengan tepat mengindikasikan area yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Kemudian, jenis-jenis rasio keuangan. Ada 3 bagian, yaitu total asset turnover. Nah, jadi total asset turnover yaitu adalah rasio yang digunakan untuk menganalisa manajemen aset dalam hal ini, atau TATO. Rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau posisi perputaran aktiva perusahaan. Nah, berikut adalah rumusnya. Kemudian yang kedua ada fixed asset turnover. Pada fixed asset turnover, rasio perputaran
Aktiva tetap digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap. Menurut Brigham dan Houston, menyatakan bahwa fixed asset turnover merupakan suatu rasio yang mengukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahri Abdillah dengan NIM 170403024. Jadi pada siang hari ini saya akan membahas tentang manajemen keuangan. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini berikut adalah daftar isi dari slide-slide yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Pertama itu ada pengertian tujuan laporan keuangan, kemudian neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan yang kelima jenis-jenis risiko keuangan. Manajemen keuangan. Laporan keuangan adalah saran utama bagi sebuah perusahaan untuk memberikan informasi keuangan bagi pengambil keputusan. Laporan ini menyediakan informasi sejarah perusahaan dalam bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Zulfinur. NIM saya 170403163 dan sini saya ingin menjelaskan presentasi saya. Oke, apa sih tujuan manajemen keuangan itu? Tujuan manajemen keuangan dalam standar akuntansi keuangan menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambilan keputusan. Oke, bentuk-bentuk laporan keuangan itu menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca sendiri itu adalah bagian dari laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset kewajiban pembayaran pada pihak-pihak terkait dalam operasional perusahaan dan modal pada waktu tertentu. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Tujuan dari laporan arus kas. Tujuannya sendiri itu yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan arus kas juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Rasio keuangan. Rasio keuangan itu ada dua, yaitu rasio profitabilitas atau profitability ratio, atau rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan itu. Rasio profitabilitas dianggap memiliki peranan yang krusial bagi kelangsungan perusahaan karena urat nadi suatu perusahaan akan bergantung dari sejauh mana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Itu rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang atau kewajiban dalam skala jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Itu ada rasio solvabilitas atau solvency ratio. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Utamanya apabila di saat perusahaan yang bersangkutan harus dilikuidasi. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Oke, cukup segitu dari saya. Terima kasih.